Halo semuanya, kembali lagi sama gua Aldo di curhat kali ini. Tapi tenang aja, curhat kali ini nggak akan ada brandnya. Ini pure dari hati dan otak gua, gitu ya. Gue pengen curhat sesuatu dan bisa dibilang curhat random aja sih. Soal bagaimana gua itu menjalani hidup belakangan ini. Dan soal bagaimana gua tuh harus berusaha mengejar beberapa hal yang dianggap komunitas sosial itu terkesan quote unquote normal. Dan ini sebenarnya nggak cuma dari gue doang datangnya, tapi datang dari beberapa teman gue yang terdekat dan juga beberapa orang-orang di kantor gue alias tim gue yang tiap hari gue ketemu gitu ya, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari bercanda, jadi keresahan mereka pun akhirnya nyampe ke gue juga karena kantor gue kan se-family itu dan family friendly juga sebenarnya. Nah intinya social construction yang gue lagi pikirin tuh atau keresahan yang lagi gue pikirin tuh kenapa manusia tuh harus hidup sesuai dengan alur yang dinyatakan normal tersebut. Dari mulai sekolah, terus kuliah, terus harus kerja, terus harus menikah, terus harus punya anak, terus harus punya rumah, terus mati gitu. Tapi kalau gue telisik lagi ya, kenapa ini kok rasanya boring banget gitu. Hidup harus yang begitu banget gitu dan harus terkesan normal demi diterima sama society di sekeliling kita. Kenapa juga harus merasa tertekan sama kata-kata udah nikah belum, kerja di mana, udah punya anak belum, udah punya rumah belum, dan pertanyaan-pertanyaan kampret lainnya yang kadang bukannya memotivasi kita, malah bikin pengen muntah pas denger dan malah kelilit utang gegara kudu menuhin pandangan normal orang-orang ke kita. Nah, gue mau coba bedah sedikit kenapa sih kita tuh resah akan hal-hal yang dianggap orang lain normal, padahal kita seharusnya tuh punya banyak pilihan lain dalam hidup yang singkat ini. Setelah gue intro. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Tahun 1934, George Herbert itu seorang sosiolog pertama kali tuh mulai menulis sebuah buku berjudul Mind, Self, and Society yang ngomongin soal bagaimana realita kehidupan itu datang dari interaksi manusia satu dan manusia lainnya. Akhirnya basis interaksi tersebut jadi sebuah konstruksi sosial yang dianggap sebuah norma atau dianggap normal sama mayoritas orang. Tentunya berbeda wilayah, berbeda kenormalannya atau normanya. Nah, kata konstruksi sosial ini menjadi sebuah kata yang konkret buat menggambarkan bagaimana normal itu terbentuk. Ya memang baru tercipta kata-katanya pada tahun 1966 lewat bukunya Peter L. Berger dan juga Thomas Luckman yang berjudul The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge. Sejak buku inilah konstruksi sosial mulai banyak dibahas sama banyak orang. Dan secara sederhana, konstruksi sosial mah intinya kalau lu gak begitu ya lu kagak normal. Misalnya umur 30 belum nikah, ya berarti lu gak laku dan gak normal. Lu pakai celana dalam warna pink, berarti lu gak normal karena mungkin lu bencong gitu. Ya mirip-mirip yang akhirnya hasilnya memang jadi stereotyping lah. Ya memang sebenarnya adalah sebuah produk dari social construction juga. Nah mungkin zaman gue bocil sampai awal-awal gue kerja mungkin gue gak terlalu terganggu sama yang namanya social construction yang gue juga gak sadar. Ya memang ya bisa dibilang social construction soal kehidupan. Karena gue menganggap sekolah, kerja, kawin, punya anak, dan punya rumah adalah sebuah hal yang emang harus gue gapai. Karena orang-orang di sekeliling gue tuh begitu semua gitu. Sehingga kalau gue keluar dari jalur itu ya gue bakal malu banget lah atau merasa gak normal dan merasa terasingkan. Dan tidak cocok dengan society itu. Dan gue aja nggak lulus kuliah pada saat itu aja gue sebenarnya udah merasa cukup malu gitu. Ya walaupun gue keluar kuliah ya karena gue kebetulan dapat proyekan yang lumayan gede dan nggak bisa gue tolak lah intinya. Makanya akhirnya gue keluar dari kuliahan karena nggak mampu untuk ngerjain skripsinya. Tapi walaupun gue keluar kuliah dengan alasan tersebut aja sebenarnya gue masih tetap minder sama teman-teman gue yang lulus bahkan bisa S2. Terus gue merasa bahwa gue akhirnya terbuang dari sebuah society di kampus gue yang pada saat itu akhirnya wisuda rame-rame bareng-bareng gitu ya, fun. Apalagi wisudanya kampus gue tuh LSPR itu di Ritz-Carlton Pacific Place gitu. Menurut kita kan pret dan keren banget. Orang tua kita tuh senang sekali foto kita dengan kostum wisuda gitu ya. Nah tapi belakangan ini gue malah merasa bahwa social construction ini mulai banyak menghancurkan mimpi maupun kebahagiaan orang lain maupun gue pribadi.
Mulai dari berapa banyak orang coba yang akhirnya tuh harus pinjol, ngutang kartu kredit dan lain-lain demi kudu misalnya nikah mewah, demi membahagiakan orang tua dan keluarganya. Padahal mungkin di sisi lain lu sebenarnya nggak mau nikah dan emang lu pengen hidup sendiri aja sampai tua gitu. Mungkin orangnya tuh suka banget ngespa gitu ya, atau apa gitu, atau pacaran atau apa. Ya intinya yang di luar norma lah gitu ya. Atau mungkin lu sebenarnya menganut sistem child free juga tapi ternyata kudu punya anak demi orang tua lu yang ngerengek mau punya cucu misalnya. Karena rasanya nggak normal aja kalau nyokap bokap lu tuh mungkin nggak punya cucu gitu. Malu gitu dilihat sama keluarga lain yang udah punya cucu. Nah ini semua tuh semacam siklus yang nggak akan pernah berhenti dan terus nyiksa sebagian orang yang nggak cocok mungkin dengan konstruksi sosial seperti ini. Tapi mungkin ini adalah contoh yang paling bisa lu toleransi lah. Karena kalau nikah ya lama-kelamaan mungkin lu akan nyaman dengan partner hidup lu. Dan sebagian orang juga menganggap bahwa pernikahan ini adalah sebuah ibadah juga gitu ya. Dan akhirnya lu merasa tenang dengan hal itu. Dan kalau lu mungkin dipaksa punya anak ya mungkin nanti juga lu bakal sayang juga sama anak lu. Toh itu anak lu sendiri, mukanya mirip lu juga gitu atau mirip istri lu. Kecuali mukanya ternyata mirip orang lain ya. Berarti istri lu kan main sama orang lain ya. Intinya ya namanya anak sendiri ya lu pasti sayang juga lah. Walaupun ya kadang-kadang bisa berakhir sebaliknya, alias lu bisa juga kan malah ngebuang anak lu dan gak bertanggung jawab gitu. Banyak banget kasusnya orang-orang yang memang sebenarnya nggak mau punya anak, nggak siap punya anak, akhirnya punya anak dan akhirnya anaknya terlantar dan dibuang ke panti asuhan misalnya. Dan akhirnya konstruksi sosial inilah yang akhirnya dengan embel-embel normal ini menciptakan bajingan-bajingan baru yang nggak bertanggung jawab sama anak dan pasangannya. Karena konsep paksaan. Walaupun banyak juga faktor lainnya, tapi ini salah satu faktor ya. Konstruksi sosial yang menganggap diri lo normal dengan cara lo menikah dan punya anak. Padahal mental lo tuh nggak mau gitu. Tapi mungkin yang terparah buat gue pribadi adalah bagaimana akhirnya hidup lu tuh jadi monoton dan akhirnya lu meninggalkan seluruh mimpi lu. Hanya karena lu merasakan bahwa sekeliling lu tuh menilai bahwa langkah yang lu ambil itu gak normal. Sehingga lu akhirnya harus kerja di tempat yang mungkin lu gak suka dan mengerjakan hal-hal yang mungkin lu juga gak suka demi merealisasikan mimpi dari society itu sendiri. Alias karena mungkin lu butuh duit buat beli rumah dan terjebak KPR selama berpuluh-puluh tahun dan gak berani ngambil langkah dalam karir lu karena lu takut kalau misalnya nanti lu melangkah terus salah, akhirnya jadi gak mampu bayar cicilan, so rumah lu disita dan keluarga lu malu gitu. Karena saat lu lagi mandi mungkin lu ditarik keluar dari kamar mandi karena debt collector karena lu gak mampu bayar rumahnya. Dan kalau lu misalnya mau bereksperimen sesuatu lu juga takut gagal dan akhirnya lu gak bisa bayar cicilan dan bayar biaya sekolah anak lu atau apa gitu. So akhirnya lo terjebak dalam sebuah ruang yang lo sebenarnya gak suka gitu demi kenormalan itu. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Di sekeliling gue, teman-teman gue. Bahkan teman gue salah satu ada yang pindah agama demi diterima sama society. Dan melancarkan bisnisnya. Gila menurut gue. Demi mengejar sesuatu yang dikatakan society normal. Intinya lu akhirnya kudu nyicil ini itu karena lu merasa bahwa di usia tertentu lu emang udah harus punya sesuatu yang orang kebanyakan punya, macam kendaraan, HP mahal ataupun rumah yang besar gitu. Ada rasa malu gitu misalnya nggak punya kendaraan kalau deketin cewek karena normanya, construction sosialnya itu adalah cowok tuh harus jemput cewek dengan sebuah kendaraan. Nah karena social construction itu lo akhirnya merasa minder, lu gak mau deketin cewek gitu ya. Padahal mungkin cewek tersebut adalah jodoh anda gitu. Tapi gak lo deketin karena social construction yang menekan hidup lo. Dimana kalau lo gak punya kendaraan ya gue gak layak untuk yang namanya bisa deketin cewek. Sebuah konstruksi normal yang akhirnya merusak otak dan hidup lo gitu. Nah konstruksi sosial inilah akhirnya yang ngebuat lo gak bisa menikmati hidup seperti apa yang lo mau. Apalagi bagi mereka yang mungkin berada di dalam sebuah sandwich family. Yang akhirnya lu kudu kerja banting tulang untuk biayain keluarga lu dan orang tua lu. Ya memang mungkin orang tua lu udah gak bisa menghasilkan uang dan emang berharap satu-satunya pemasukan dari lu. Terlebih lagi berusaha mati-matian demi orang tua kadangkala juga dibawa-bawa ke arah spiritual. Soal ya biayain orang tua tuh emang rezekinya gak kemana lah. Tapi lu bisa lihat berapa banyak orang yang akhirnya kudu matiin mimpi-mimpi mereka sebagai manusia demi diam di sebuah ruang hampa karena kudu biayain orang tuanya. Dan akhirnya hidupnya malah berasa semu aja dan tidak bisa menikmati. Dan kalau tidak membiayai orang tua artinya lu gak normal lagi-lagi dan menyimpang dari norma yang sudah ada bahwa seorang anak harus membiayai orang tuanya. Itu kira-kira normal yang diadaptasikan atau diaplikasikan di negeri kita ini.
Padahal kalau lihat di luar negeri sana sebenarnya banyak juga yang 17 tahun 18 tahun sudah cabut dari rumah orang tuanya, dan bahkan ada yang sama sekali udah nggak biayain orang tuanya. Gue nggak bilang ngebiayain orang tua salah, tapi in certain point itu menekan seorang anak. Apalagi di masa-masa kita lagi step by step melangkah di karir kita. Gue tahu nggak mudah untuk lepas dari siklus ini di umuran produktif karena lu kudu biayain ini itu. Ya memang biayain ini itu, biayain orang tua gitu ya. Itu adalah salah satu produk juga dari konstruksi sosial yang gak objektif, yang sudah terbangun turun-temurun dari sebuah proses sosial, budaya, dan agama. Ya mungkin itu dikonstruksi udah tahun berapa, entah tahu kapan gitu ya, diimplementasikan di masa-masa sekarang yang sebenarnya udah gak relevan. Yang salah satunya ya tentu adalah mungkin sebuah konstruksi sosial yang akhirnya turun-temurun adalah bagaimana orang tua memang sengaja punya anak dengan harapan suatu saat anaknya bisa ngebiayain dia pas masa pensiun ya, dan si orang tua nggak punya tabungan buat hari tua yang ujung-ujungnya malah nyusahin anaknya pas si orang tua ini udah tua. Yang tentunya adalah sebuah pemikiran dari kenormalan pada masa itu, di mana banyak anak banyak rezeki. Itu kan apa ya, egosentris banget ya. Lu mau punya anak supaya lu banyak rezeki, itu gila ya menurut gue. Gue gak tahu sih siapa orang tua yang masih mengimplementasikan hal tersebut, tapi menurut gue itu adalah konsep yang gila dan egosentris banget, karena tujuan lu punya anak adalah supaya lu banyak rezeki. Yang buat gue pribadi, ini kita gak ngomongin konsep agama ya, tapi gue lagi ngomongin soal konsep rasional, dimana saat lu mau punya anak itu adalah keinginan lu untuk mempunyai sesuatu. Sama aja kayak lu lagi pengen beli mobil gitu, punya komitmen untuk merawat sesuatu gitu. Ego lu kan, itu ego lu gitu ya. Padahal saat melahirkan anak yang bisa kita tawarkan kepada anak itu banyak orang bilang adalah masalah. Kecuali antum privilege gitu, beda lagi tuh ya. Dan intinya orang tua misalnya dengan beranggapan seperti itu, akhirnya ya dia nggak punya duit tabungan, dana darurat, dana pensiun, nggak mau punya asuransi buat masa tuanya mereka, dan mereka beranggapan bahwa anak-anak mereka bisa ngebiayain mereka saat nanti mereka menyambut hari tua. Dan kalau misalnya nggak dikasih, misalnya dengan alasan bahwa duitnya udah kita pakai buat ini, buat itu, dan kita nggak bisa kasih, bahkan beberapa orang tua ada yang bilang bahwa kita nggak tahu terima kasih karena nggak ngebiayain dia, tidak menghargai dia yang sudah membesarkan kita. Padahal di sisi lain kita lahir atau tidak itu bukan pilihan kita, melainkan pilihan mereka untuk punya kita. Jadi buat gue sejujurnya harusnya orang tua yang harus menjamin kebahagiaan anaknya dan mempersiapkan hari tua mereka sendiri. Dan biarkan anak mengejar mimpi mereka dan bahagia dengan pilihan hidup mereka. Ya menurut gue sih itu yang terbaik gitu ya, walaupun memang sulit diimplementasikan. Tapi untungnya sekarang ini udah mulai banyak sosialisasi dari manusia-manusia yang berani ngelawan arus dan merusak alur konstruksi sosial yang makin hari makin gak eligible aja di masa-masa sekarang ini. Sehingga sepertinya generasi ke depan nanti seharusnya bakal jauh lebih berbahagia di masa mendatang nanti yang entah kapan datangnya. Pada masa sekarang, gue mencoba bisa menikmati hidup dan ya berusaha untuk gak pusing mikirin apa kata orang dan harus punya ini itu demi kelihatan normal di mata orang, dan itu baru gue sadari gitu ya. Bukan berarti kudu durhaka sama orang tua juga ya. Ya kalau misal lo ada duit lebih mah boleh lah pastinya tentu bahagiain orang tua dengan beli mereka sesuatu atau berangkatin umroh kayak gitu ya, atau ajak jalan-jalan kayak. Tapi di sisi lain menurut gue orang tua juga harus tahu kalau anaknya lagi pada berjuang, lagi pada sulit gitu ya, ada yang gak tidur seharian untuk ngerjain sesuatu, jadi budak korporat gitu ya, harus kerja commuting dari pagi sampai sore di jam-jam padat yang badannya pada bau ya kan, muntah gitu kan ya. Dan ditambah beban-beban lainnya, harus nyicil ini itu, bayar apa kuota ya kan, bayar internet, beli laptop buat kebutuhan kerja dan sebagainya. Terus lu sebagai orang tua masih ego di mana anak lu harus ngebiayain lu, di mana sebenarnya anak lu udah nggak mampu, bahkan nggak bisa membahagiakan diri mereka sendiri karena duitnya habis buat lo semua gitu ya. Nah menurut gue itu harus lo sadari gitu, bahwa anak lu sedang berjuang. Itu yang menurut gue adalah konstruksi sosial yang justru harus dibuat baru, ini konstruksi sosial baru, di mana kalau anak lu sedang berjuang, kalau bisa nggak usah lo ganggu, karena anak lu juga butuh refreshment, butuh penghiburan, pencerahan gitu, menjalani hobi-hobinya. Nah kalau duitnya habis semua buat rumah tangga, ya gimana bisa menikmati hidup anak-anak lo ini gitu. Intinya itu sih sebuah keluhan ya dari anak-anak muda.
yang di sekeliling gue juga kena gitu. Dan tentunya jangan ditambah-tambahin beban juga dengan permintaan-permintaan yang terkesan sangat menekan gitu ya, seperti menikah, bangun rumah gitu ya, beli AC baru, beli mesin cuci front panel, atau mungkin ngapain cat tembok baru gitu ya. Nggak perlu sih menurut gua gitu ya, yang akhirnya memang permintaan-permintaan tersebut itu berujung ngebuat anak-anak lu itu jadi malah pada pinjol gitu demi menjaga sesuatu yang mungkin Anda semua orang tua sebut dengan nama baik keluarga. Yang sebenarnya lagi mengorbankan kebahagiaan anak-anak lu demi kata nama baik keluarga. Karena kan anak-anak tuh biasanya apa ya, punya kegengsian sendiri gitu, punya pride yang mereka jaga sendiri. Dimana kalau misal orang tuanya minta sesuatu, biasanya mereka mencoba untuk tidak menambahkan beban orang tuanya dengan cara iya aku mampu, padahal di sisi lain mereka nggak mampu. Makanya dengan social construction yang segitu beratnya, lo bisa tahu bahwa di Jepang, salah satu negara maju, angka bunuh dirinya begitu tinggi karena social construction yang segitu strictnya, yang bikin mereka itu stres. Lo bayangin mereka kerja dan bisa tinggal di warnet saking mereka nggak punya duit untuk nyewa rumah karena demand-nya segitu tinggi soal properti dan segala macam. Ya intinya sebagai orang tua di masa mendatang, semoga kita punya tabungan yang cukup. Anjing, gue kayak mau ini nih, mau iklan reksadana gitu kan, tapi enggak, tenang aja. Gue gak akan masukin brand di curhat kali ini karena ini murni dari hati gue ya. Intinya semoga kita punya tabungan yang cukup ya, dan bisa bebas finansial gitu di masa-masa kita nanti, dan bisa memberikan kebebasan dan stop untuk menyuntikkan berbagai kenormalan sampah yang gak penting ke dalam otak anak-anak kita nanti, yang malah bikin mereka susah dan tertekan, yang sebenarnya itu bukan jalur yang mereka ingin ambil. Sekedar curhat dari keresahan gue aja sih, melihat fenomena anak-anak muda di sekeliling gue yang capek banting tulang, apalagi di umur-umuran gue kayak gini. Kalau ketemu pasti ceritainnya adalah capek, ditekan sama orang tuanya, segala macam harus biayain, selalu minta ini itu. Sedangkan kita juga lagi merangkak, lagi mencoba growing up dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, lagi berusaha nabung. Kita juga pengen liburan segala macam, apalagi nggak punya privilege, mungkin karirnya kan ya di situ-situ aja, gajinya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Terus orang tuanya selalu minta ini itu, dan itu yang selalu gue dengar dan selalu jadi cerita saat gue dan teman-teman seumuran gue ngumpul. Gue nggak tahu, mungkin troubled people itu attracts another troubled people aja. Ya, dan gue selalu ketemu teman-teman gue yang memang rata-rata trouble semua. Tapi bukan kriminal ya, maksud gue ada aja masalahnya dalam hidup mereka gitu. Dan mereka udah biayain keluarga mereka, udah selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka, tidak pernah merepresentasikan atau mengekspresikan kesusahan mereka ke orang tua mereka. Tapi yang ada malah mereka nggak bisa nabung, malah masa pensiunnya jadi lebih panjang lagi, jadi lebih sulit lagi hidupnya gitu kan. Ya kecuali ya kita mau terus berpikir secara agama bahwa oke, kita akan merasa stuck, tapi tiba-tiba 10 tahun lagi tiba-tiba kita langsung kaya raya gitu ya. Tapi capek loh hidup dalam sebuah kekhawatiran tuh, capek banget gitu. Untuk menuju 10 tahun yang secara magis bisa datang, kalau kita lihat dari sudut pandang agama ini kan capek nunggunya. Udah 10 tahunnya belum tuh konkret, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun tiba-tiba kita kaya raya. Tapi intinya kita kan akan selalu khawatir gitu, akhirnya jadi resah, jadi stres karena mungkin harus bayar ini itu, tapi kita gak punya duitnya atau duitnya pas-pasan, dan kita masih ditekan untuk begini begitu, itu kan stres gitu ya. So menurut gue agama dan rasional ini juga harus coba dicari titik tengahnya, supaya apa-apa gak serba agama-agama doang gitu kan. Sekedar curhatan dari diri gue sendiri, just a random shit aja di otak gue yang ingin gue share ke kalian, supaya mungkin di umur-umuran gue, umur-umuran lo, ya kalau di umuran gue mungkin udah mulai jadi orang tua muda ya, orang tua dini gitu. Semoga gue bisa bijak. Semoga kalau misalnya nanti gue udah mulai menekan anak-anak gue dengan sebuah social construction yang memang disuntikan kepada kepala gue di masa-masa dulu, yang akhirnya terbentuk dan menjadi sebuah habit dan sebuah kenormalan di otak gue, semoga ini gak gue suntikan ke anak-anak gue nanti, kalau memang gue diberikan rezeki sama Tuhan untuk bisa punya anak. Dan lo semua yang masih anak-anak muda yang mungkin lagi sulit hidupnya, lagi jadi sandwich family gitu ya, harus ngebiayain keluarga lo, di sisi lain mungkin lo harus ngebiayain istri lo mungkin yang lo udah menikah,
atau ngebiayain usaha lu dan harus ngebiayain orang tua lu di sisi lain, dan akhirnya merasa stres, capek gitu ya, ya gue gak bisa ngasih solusi apa-apa. Tapi yang pasti ini adalah hasil dari sebuah social construction yang sampah banget. Sebuah alur cerita kehidupan seseorang yang dibuat semonoton itu dan sama semua dan cuma beda profesi. Gue yakin di luar sana masih banyak yang menikmati social construction ini, gue yakin. Tapi juga gak sedikit orang-orang yang tidak menikmati sama sekali soal social construction yang ada di negara ini yang kita jalani selama berpuluh-puluh tahun. Satu pesan gue, udah terjadi ke diri kita, jangan sampai terjadi ke generasi selanjutnya. Berikan mereka kebebasan. Sampai jumpa semuanya di curhat selanjutnya. Kalau mau follow Instagram gue boleh, gue ada di @rivalsantosa. Sampai jumpa di curhat selanjutnya. Dadah guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.